warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Kebangsaan memberi yuridisi negara atas orang dan memberi orang perlindungan dari negara. Yang menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang beragam dari suatu negara dengan negara lainnya. Pemikiran kebangsaan ini memang ada di dalam Islam. Tepatnya ada di dalam Al-Quran. Jadi, orang Islam pendatang atau pribumi itu sama, dan ini dibuktikan oleh Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW berabad-abad yang lalu. Indonesia dulu dibangun dengan kesepakatan. Indonesia bukan negara agama, tapi negara Indonesia sepakat negara nasional. Artinya seluruh umat Indonesia berhak memeluk agama dan wajib memeluk agama. Seperti arti dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perspektif Islam, konsep nasionalisme mengacu kepada kehidupan Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam rangka mendirikan tatanan sosial politik di Madinah. Mari kita cermati strategi Kanjeng Nabi yang luar biasa ini. Antara lain, belum genap 2 tahun setelah Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Kanjeng Rasul Muhammad SAW mendatangani perjanjian Madinah bersama kaum Muhajirin, Ansor, Yahudi, Nasrani, Musyrikin, dan Majusi. 2 alasan bagi kehidupan bernegara yang diatur di dalamnya antara lain. Pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat, walau mereka berbeda-beda suku. Kedua, hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim didasarkan pada prinsip-prinsip, antara lain yang pertama, bertetangga yang baik. Yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama yang datang dari luar Madinah. Yang ketiga, saling menasihati. Yang keempat, membela mereka yang teraniaya. Yang kelima, menghormati kebebasan beragama. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Piagam tersebut pada mukadimahnya menyatakan sebagai berikut. Ini perjanjian antara Muhammad SAW yang mewakili umat Islam, baik dari kelompok Mekah Quraisy maupun kelompok Madinah Yastrib, bersama-sama orang yang bersedia mengadakan perjanjian. Inti perjanjian tersebut adalah siapapun yang berada di kota Madinah adalah satu bangsa, umatan Madinah atau One Nation. Dengan demikian, secara sosiologis dan politis, piagam tersebut merupakan dasar konstruksi pendirian sebuah negara, bangsa atau nation state yang dibangun atas nama pluralitas dan kesejahteraan sebagai jawaban terhadap problem bangsa. Dan piagam tersebut sudah mengatur kehidupan sosial politik warga Madinah yang sangat plural dan heterogen.
Walaupun warga Madinah beraneka ragam, baik suku, keyakinan, serta agamanya, namun mereka memiliki kedudukan yang sama. Masing-masing mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya, melakukan aktivitas kebangsanegaraan, dan kewajiban membela negara Madinah sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang mengaku seorang muslim atau non-muslim yang kebetulan beraliran kaku, yang hobinya melakukan kekerasan atas nama agama, bahkan sampai ngebom di tempat tertentu, apakah itu di wihara, gereja, hotel, dan lain-lain, hendaknya mereka itu memahami sejarah Piagam Madinah. Dalam konteks Indonesia, mereka mestinya harus memahami masalah negara, kebangsaan yang dibangun atas nama pluralistik dan heterogen. Seperti negara Indonesia ini, di mana Indonesia ini terdiri lebih dari kurang 1000 suku, bangsa, dan pulau yang berbeda-beda keyakinan agamanya, di mana tidak dibeda-bedakan dalam undang-undang. Semuanya mempunyai hak yang sama. Nasionalisme yang harus dimiliki umat muslim adalah ukhuwah wataniyah, di mana kita harus mencintai tanah air berdasarkan aturan agama Islam. Kunci dari nasionalisme sendiri itu antara lain adalah titik temu antara peraturan dalam agama Islam dan semangat cinta tanah air. Dan perlu diingat, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Nah, jika jiwa nasionalisme sudah tertanam dalam masing-masing individu, insya Allah dapat mencegah perpecahan belahan antara umat manusia. Semoga Allah SWT memberikan hidayah demi hidayahnya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah, demikian kitobah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.